Pemirsa, setelah gagal bertemu dengan menantunya, Vena Melinda, Ibunda Ferry Irawan Haryati, secara tiba-tiba mendatangi rumah Vena yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Maksud kedatangan wanita sepuh itu yang ditemani dua wanita yang menemaninya itu untuk bersilaturahmi. Selain itu, maksud kedatangannya di siang hari itu juga ingin mencari tahu duduk persoalan yang sebenarnya terjadi antara Ferry dan Vena Melinda. Namun sayang, niat baik Haryati tersebut justru disambut berbeda oleh empunya rumah. Haryati hanya disambut oleh penjaga rumah dan menyampaikan maksud kedatangannya lewat lubang pintu pagar yang ada. Apa lu, Cok? Saya ini ibunya Pak Ferry. Nggak bisa berdiri lama-lama. Iya. Kalau aku tenang gitu enggak. Iya. Jangan aja ya berapa kali main ke sana karena kan sehat. Emang sehat. Kemarin tuh nggak disuarain di sana. Nggak sering kanan. Enggak? Oh, enggak enak kalau main. Bukan, udah waktu itu. Oh, udah pernah ke sana. Udah pernah ke sini. Aku mah udah. Kalau mandi baru pernah. Dia mau jelas. Ini kuat ini. Kuat. Pegangan tadi gue sama pegangan. Mami sebelumnya kesini udah ada komunikasi ke Mbak Vena? Enggak, tiba-tiba aja surprise. Apa? Tahu Pak. Ini mobilnya ada. Pak, mobilnya itu ada Pak dua-duanya. Kasihan jam sama tuh. Ya. Kenapa? Kenapa Pak? Iya, Jam handphone jam. Handphone. kenapa nggak boleh masuk? Kenapa? Jadi, iya saya nyari Bu Vena, mau ketemu. Hah? Di jalan itu mobil tuh dua-duanya ada Pak. Iya, namanya dua-duanya ada. Iya mobilnya ada tuh Pak. Kasihan lagi sakit loh Pak, berdiri lama. Kita nggak Mana masalah. Mama? Nggak apa-apa. Kalau nggak dibukain, yang penting saya udah pengen silaturahmi ya ke sini ya. Namun setelah beberapa menit menunggu di luar pagar, tidak juga ada tanda-tanda pemilik rumah keluar dan menemui Haryati. Menurut Haryati, ia sengaja tidak memberitahu Vena Melinda perihal kedatangannya tersebut. Pasalnya, sebelumnya saat dihubungi, Vena tidak memberikan respon. Ini ada sakit untuk datang ke sini ya? Ya, saya pengen komunikasi ya kan, bagaimana gitu saya sebagai orang baik duduk tua ya kan. Kecewa nggak Mi tidak dibukain pintu nih? Ya iyalah kecewa lah, soalnya saya orang tua istilahnya kok nggak dihargain gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namun, apa daya keinginan Haryati untuk bertemu Ibunda Ferel dan Atala itu hanya sampai di depan pagar saja.
Dengan kondisi jalan yang tertatih-tatih dibantu dua wanita asistennya, ia terpaksa pulang dengan tangan hampa. Haryati gagal bertemu dengan Vena yang tidak lain merupakan istri dari Ferry Irawan anaknya. Alhasil, ia pun harus menelan kecewa mendalam lantaran niat baiknya untuk bersilaturahmi dengan artis yang juga politisi itu gagal. Bukan hanya kecewa, ia juga merasa kedatangannya itu tidak dianggap dan tidak dihargai. Padahal menurut Haryati, dua mobil Vena masih terparkir di dalam garasi rumah. Tahu belum ya kalau Mami adalah orang tua dari Mas Ferry? Udah dibilangin Responnya tadi. gimana Bahkan dari bapak ini bilang, ibu dari mana? Saya ibunya Mas Ferry. Saya bilang gitu. Ya terus apa katanya? Terus masuk ke dalam, katanya saya bilang dulu. Tapi keluar lagi nggak ada katanya. Kayaknya udah pergi. Lah itu mobilnya kan ada dua-duanya. Tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa kalau. Tapi itu benar mobilnya Mbak Vena ya, Mi? Kenapa? Itu benar mobilnya Mbak Vena ya, Mi? Iya, dua-duanya. Ya udah nggak apa-apa deh. Mungkin belum berkenan kali ya. Nggak apa-apa. Saya kan nggak mau ngasih tahu tiba-tiba aja, siapa tahu ya. Saya diterima gitu, karena kan telepon juga nggak diangkat, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh Mas ya. Setelah gagal bertemu dengan Vena, Haryati kembali mencoba menghubungi menantunya itu lewat sambungan telepon seluler. Namun lagi-lagi upayanya untuk bisa berbicara dan berkomunikasi dengan Vena kembali gagal. Telepon yang dihubungi Haryati di-reject oleh Vena. Saya nanti di mobil saya telepon. Ya, coba dikasih. Oke. Bisa lu. Pintu. Cepat. Taruh. Yang penting Mami udah itikat baik, udah datang ke sini. Mungkin mau mencoba hubungi Venanya, Mas. Mas Ari, coba mungkin Mas Ari, telepon Mas Ari. Benar. Itu telepon lagi telepon. Coba Mi, gimana Mi? Di-reject. Udah coba telepon Mi. Coba telepon lagi Mi. Mungkin dicoba telepon lagi ya Mi. Gimana Mi? Kan Mami telepon ya kan. Ini tahu Mi mana Mi? Coba Mi. Mami coba menelpon. Iya. Tadi di-reject udah. Oh, di-reject Mi. Di-reject Mi. Iya, ya udah. Udah. Ya udah ya, Mas ya. Udah Mami, sehat selalu Ya. Mami. Sehat Makasih selalu. ya, makasih ya. Ya Mi. Doain aja yang terbaik ya. Kendati tidak berhasil bertemu dengan Vena, Haryati tetap berkeinginan untuk bisa menjalin komunikasi dengan menantunya itu. Namun begitu, Vena sepertinya sudah menutup rapat-rapat pintu komunikasi dengan keluarga Ferry Irawan hingga membuat Haryati berinisiatif berkomunikasi dengan ibunda Vena lewat telepon seluler. Wanita parubaya itu mengingatkan bahwa sampai saat ini, Vena dan Ferry masih terikat perkawinan yang sah. WA ke Mama Ayu, nggak di itu juga, terus telepon juga. Maksud saya kan sebagai orang tua, jadi kepengen lah komunikasi sama Mama Ayu. Jadi bagaimana ini menyelesaikan ini anak-anak gitu. Tapi kan nggak ada respon, dari Vena juga nggak ada jawaban. Jadi bukannya saya membiarkan gitu. Dengan adanya ini kan ya saya sedih juga ya sebagai orang tua, nih ada apa gitu. Oh sampai segini hebohnya. Sampai sekarang saya nggak tahu masalahnya gimana. Sampai sekarang saya mau komunikasi juga nggak bisa. Ya mudah-mudahan sih hari ini saya pengen silaturahmi, ya mudah-mudahan diterima sama keluarganya dari Vena. Diungkapkan Haryati, ia kaget mendengar selama menjalani biduk rumah tangga bersama, hubungan Vena dan Ferry tetap berjalan baik dan tidak menunjukkan persoalan dan masalah yang berarti. Bahkan di penghujung tahun 2022, mereka bersama-sama pergi liburan bersama ke puncak dan wahana permainan di Ancol dan menjalani liburan tahun baru ke Hong Kong. Kaget lah, soalnya kan terakhir aja Desember kita masih jalan-jalan. Saya sama ini semua, sama anak-anak sama cucu pergi ke
puncak event itu pun jadi rame-rame juga, masih Desember juga. Nggak ada di situ Mami lihat, denger atau percikan-percikan pertengkaran gitu? Nggak ada, baik-baik aja. Malah Mami yuk naik ini, naik enggak Mami kan emang nggak bisa ya. Habis kesana juga Mami pakai kursi roda, jadi cuman ngikutin aja. Tapi ya enak lah, seru ya gitu, sama-sama bisa jalan-jalan. Jadi kalau ada isu atau info bahwa selama 3 bulan terakhir terjadi KDRT ya, terjadi ketidakharmonisan rumah tangga antara Mbak Vena dan Mas Ferry, itu dipastikan tidak seperti itu ya? Enggak. Nah, gitu loh. Asal kalau ke rumah aja, happy banget. Mai masak apa sama Maya tuh kan? Ada curhat nggak ke Mami misalnya, Mi, ini Ferry nih apa Nggak galak ada, atau Ferry nih? Nggak ada, paling soal makan gitu ya. Misalnya, aduh nih katanya makannya nih katanya nih nggak mau makan nasi nih ya. Tapi curhat Itu. tentang Curhat misalnya yang lain berantem, nggak ada. pertengkaran Nggak apa ada. gimana? Nggak ada curhat gimana gitu. Haryati tidak menyangka kalau komunikasi dengan Ferry saat liburan pergantian tahun itu menjadi komunikasi terakhir dirinya dengan putra kesayangannya. Pasalnya, setelah pamit ingin ke Kediri mendampingi Vena, Haryati putus komunikasi dengan Ferry hingga saat ini. Pasalnya, pasca kejadian di Hotel Kediri, mereka sama sekali tak pernah bisa mengajak Vena komunikasi. Bahkan Ibunda Ferry sendiri yang butuh penjelasan dari Vena, mertua yang sempat dibanggakan Vena itu tetap diacuhkan Vena. Iya Bu ya. Ngomong sama Mami ya. Iya. Insya Allah katanya tanggal 7 itu ada syuting dan tanggal 11 apa ya kalau nggak salah itu ada sinetron stripping katanya gitu. Ya saya bilang alhamdulillah. Udah komunikasi waktu masih di Hong Kong. Enggak pas ditahan, udah belum. Pas ditahan itu tanggal berapa, cuman pas kejadian aja ya tanggal 8 itu tiba-tiba kok rame ngirimin foto, kaget shock aja ya, nggak bisa ngomong apa-apa gitu, cuman langsung Mami WA ke Vena, Ven ada apa gitu, terus langsung WA ke Mama Ayu, telepon ke Mama Ayu, ya biar gimana kan saya harus komunikasi dong sama mamanya Vena ya, tapi nggak ada balasan, nggak ada ini, oh ya sudahlah mungkin masih gimana gitu, saya juga nggak ngerti gitu. Aduh. Oh jadi Mami, jadi pas mau berangkatnya Mbak Vena sama Mas Ferry itu ini sama iya, Mami? komunikasi di mobil, masih di mobil itu arah, ini mau arah ke Kediri, saya bilang sama siapa aja, berdua aja. Aduh, saya bilang hati-hati ya. Ya Mami doain ya, Vena juga bilang gitu. Nah dari situ udah nggak ada komunikasi sama sekali sampai sekarang. Sampai sekarang. Kasus hukum yang mendera Ferry putranya membuat kesehatan Haryati menurun. Ia tetap meyakini kalau putranya tidak melakukan seperti yang dituduhkan Vena dan masyarakat luas seperti sekarang ini. Lantas benarkah adik-adik Ferry yang sudah berulang kali menggelar preskon ke media tidak memberitahu ibu mereka soal masalah hukum yang kini sedang menjerat Ferry Irawan? Mungkinkah Ferry dan adik-adiknya yang gagal berkomunikasi dengan Vena minta bantuan ibu mereka agar Vena luluh dan membatalkan proses hukum sekaligus tidak menggugat cerai Ferry? Pertama minta maaf itu dilakukan setelah saya bikin BAP yang pertama di Kapolresta Kediri jam 10 malam lebih ya. Jadi waktu itu Ferry menemui saya, kemudian mengeluk saya dan meminta maaf. Pada saat itu saya memang masih shock, saya masih benar-benar sedih luar biasa. Tapi saya nggak mengucapkan satu patah kata apapun karena saya sendiri udah hampir pingsan kan, saya nggak makan dari jam 6 pagi. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua di Polda tanggal 9 Januari itu sekitar pukul 2 atau 3 siang, saya udah agak lupa. Pada saat saya selesai menyelesaikan BAP yang kedua, kemudian dia minta ketemu sama saya. Tapi karena saya sudah lebih siap, saya hanya bilang, saya mau bertemu kalau Ferry mengakui kesalahan. Karena buat saya kalau seorang suami mengakui kesalahannya, kalaupun hilang mungkin saya bisa memaafkan. Jadi saya tanya tujuannya ketemu apa. Dan dia waktu itu bersimpuh, dia bilang dia minta maaf. Saya bilang, akuin ya kalau Abi sering tutup sama dia.
Adi aku dia masih berpikir gitu. Yang menyaksikan banyak, tapi saya memang tidak merekam karena di Polda tidak boleh ada. Jadi yang menyaksikan ada hampir 10 orang. Ada Atala di depan saya, ada di rumah Syita, penyidik ya yang buat BAP, kemudian ada Pak Suwarcono, kaditnya, ada polisi banyak. Ngaku nggak? Kalau nggak ngaku kita nggak usah bertanya. Iya, saya ngaku. Oke. Yang kedua, ngaku nggak kalau sering bekap saya itu sebenarnya di rumah. Sampai saya nggak bisa ngapa, sampai saya harus begini, baru kasih kode, baru dilepas. Ngaku. Iya, saya. Yang ketiga, ngaku nggak kalau tanggal 8 Januari di hotel Kediri, saya didorong, saya ditindih, tangan saya dipegang dan saya ditekan luar biasa sampai saya kesakitan rasanya mau patah. Rasanya mau patah hidup saya. Dan udah gelap saking sakitnya tekanannya. Sampai pada saat itu saya berdarah. Dia agak gini. Oke, kalau nggak mau ngaku demi Allah demi Rasul atau demi Allah ya. Oh iya sih, saya lupa. Ngaku ya, semua saksi yang ngaku. Ngaku. Habis itu dia di BA. Iya, semua orang kan mau mojokan ya. Saya nggak mau baca deh. Daripada pusing saya. Kemarin saya ke dokter pas ini dokter bilang ibu nih keras kok, tegang banget ya. Ibu jangan tegang. Mungkin dokter udah tahu. Baru kemarin saya dari dokter, dari Prof Yusuf, dari ini di Abdi Waluyo. Pikir gimana nggak tegang dengar, walaupun nggak nonton misalnya saya, tapi kan dengar dari ini katanya begini, waduh, udah deh tambah pusing lah sayanya ngelihat Ferry pokoknya nggak begitulah, orangnya nggak temperamen, dibilang katanya temperamen, masya Allah, saya bilang harusnya mah dia lihat dulu gitu ya, tanyalah ke yang benar-benar tahu Ferry gitu. Banyak kan teman-temannya yang ngedukung, aduh Fer, katanya lu sabar ya, soalnya lu katanya nggak begini kok. Ya percayalah kalau teman-temannya yang tahu ini percaya gitu. Apalagi Mami, percayalah Ferry nggak kayak begitu. Iya iyalah, bagaimana sih tiba-tiba diiniin shock. Terus kan memang orang nangis ya, kadang-kadang saya aja nangis nih, susah mau keluar air mata. Jadi bukan nangis itu nangis bohong-bohongan apa nangis gimana, enggak, itu memang nangis dia, nangis gitu, nangis benar-benar nangis. Kan orang udah deh, pokoknya hujatannya udah bukan main deh. Seperti diketahui, keinginan Vena Melinda untuk bercerai dari Ferry Irawan sepertinya sudah bulat dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal itu buntut dari kasus dugaan KDRT yang dialami Vena di awal tahun 2023 lalu. Kendati demikian, niatan Vena tersebut belum juga direalisasikan dengan mengajukan surat permohonan cerai di pengadilan agama. Warganet pun menilai kalau sesungguhnya Vena masih memendam cinta terhadap Ferry. Apalagi sebelum kasus KDRT tersebut mencuat, keduanya selalu tampil harmonis seperti pasangan tengah bucin asmara. Isu-isu di luar bahwa perdamaian akan dibuat itu tidak benar. Benar nggak? Nggak akan berdamai? Saya memaafkan, tapi kasus hukumnya masih berjalan. Artinya tidak akan berdamai secara hukum? Ya. Oke. Berharap masih ada kekeluargaan dan rumah tangga ya, berharap yang terbaik. Ya, saya sih berharapnya yang terbaik itu aja. Kalau soal jodoh kan kita nggak tahu.